Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Novita. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 7 Kota Serang sebagai guru bahasa Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum. Yuk, ikut saya masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik. Sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di 7F? Oh ya, silakan Jerry. Siap. Membaca doa. Sebelumnya, hari ini ada tidak yang tidak masuk sekolah? Wah, keren ya, kelas 7F ini rajin-rajin, tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk ke kelas. Oke, sebelum kita belajar, tadi sudah berdoa, jangan lupa kita harus menumbuh kembangkan nasionalisme kita. Nah, kita akan bernyanyi nasional terlebih dahulu seperti biasa. Ayo, siapa yang mau jadi dirijen? Oh ya, Denis silakan. Semuanya berdiri ya. Ibu mau mengecek kesiapan kalian dulu dalam belajar. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya coba dicek kembali seragamnya apakah masih rapi atau belum. Silakan dicek kembali. Kalau begitu kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih masuk ke materi teks fantasi. Tapi sebelumnya di pembelajaran kemarin masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Oke, masih. Siapa yang mau jawab? Oke, ayo. Apa? Belajar apa? Kaidah kebahasaan teks fantasi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks fantasi. Hari ini kita masih belajar teks fantasi, tapi di materi baru. Pada materi baru ini, kita akan membuat proyek bersama. Siswa mampu menilai alur pada teks narasi keberanian emas. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan menonton video cerita fantasi. Kita tonton bareng-bareng ya. Begitulah cerita Niabai sang pemuda. Oke teman-teman, bagaimana video yang barusan kalian tonton? Seru tidak ceritanya? Seru ya? Nah, kegiatan yang selanjutnya, ayo buat pertanyaan dari video yang barusan kalian tonton. Ayo buat pertanyaan dulu. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Siapa namanya nih? Kin. Oke, Kin mau bertanya. Berdasarkan cerita Niabai, sang pemintal, alur cerita fantasi. Sudah? Oh ya, mungkin tadi maksud pertanyaan dari Kin,
Bu, dari cerita Niabai sang pemintal tadi, kira-kira alur fantasinya apa? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya, teman-teman. Jadi, Rasya itu mengaitkan video yang barusan tonton dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan menjawab pertanyaan dari Kin tadi, alur dari cerita fantasi itu apa, melalui proyek yang akan kita buat. Oke, silakan sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, sesuai dengan kelompok yang kita buat. Sudah sesuai kelompoknya? Oke, kalau sudah, semua sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Nah, dari kelompok yang sudah kalian buat ini, di dalam proyek itu ada kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, merancang proyek. Kita akan membuat kelompok, sudah ya kelompoknya. Yang kedua, kita akan menentukan waktu dan jadwal, kemudian merancang proyek. Tapi kan ini yang sudah Ibu tentukan di sini. Ibu mau kalian membuat proyek versi kalian. Coba sekarang silakan berdiskusi. Kira-kira kalian ingin proyeknya seperti apa? Nanti sampaikan ke Ibu. Pengen proyek yang seperti apa? Ayo silakan. Dari kelompok 5 ya. Siapa namanya? Arum. Arum. Coba Arum, dari kelompok Arum ingin menyampaikan proyeknya seperti apa? Kelompok kami ingin mengusulkan jadwal merancang proyek terlebih dahulu. Oke, bagus sekali ya. Untuk bagian perancangan proyek yang pertama akan kita buat. Kita lihat bareng-bareng ya. Tadi bentuk kelompok sudah. Kita juga sudah mengamati tentang video tadi ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang alur fantasi. Ibu beri waktu cukup 5 menit saja ya untuk mencari alur teks fantasi. Yang mau menyampaikan alur fantasi itu ada apa saja? Coba perwakilan kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Siapa namanya? Maurel. Alur teks fantasi terbagi jadi 3, alur awal, alur klimaks, dan alur akhir. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang alur yang barusan kalian temukan di buku kalian. Bagian alur awal berisi pengenalan tokoh, tempat, waktu. Bagian klimaks itu berisi puncak masalah atau sedang genting-gentingnya. Kemudian bagian akhir berisi berisi amanat. Jadi sekarang buka buku paketnya halaman 58. Sudah? Nah, di buku paket kalian itu ada cerita komik tentang keberanian emas. Sudah ketemu? Oke, kita akan membahas bersama-sama tentang keberanian emas itu. Silakan kalian berdiskusi kelompok untuk menentukan alur dari keberanian emas. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian, dikerjakan di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Semua kelompoknya? Nah, di LKPD itu sudah Ibu berikan clue berupa gambar-gambar yang mewakili setiap alur. Di situ ada alur awal, klimaks, dan akhir. Ada 3 gambar juga yang bisa kalian gunakan sebagai acuan. Sudah siap? Ya. Baik, ada yang mau maju duluan? Kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pantang menyerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya. Ini dia, kita akan bahas yang barusan kalian presentasikan. Kita samakan persepsi jawaban kita dengan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih melanjutkan proyek, berarti nanti kalau pelajaran ibu masuk, semua duduknya sudah kelompok seperti ini ya. Tidak ada yang berubah, jadi pas saat ibu masuk tidak diubah lagi, semuanya melanjutkan seperti ini. Kemudian persiapkan cerita apa yang akan kalian tulis, karena di pertemuan berikutnya itu kalian akan membuat cerita fantasi versi kalian sendiri. Teman-teman semua, anak-anak semua ini, apa tema yang akan kalian ambil untuk membuat cerita fantasi ini? Ayo, kira-kira kalian akan melanjutkan proyek kita, yaitu menyusun teks fantasi atau membuat teks fantasi. Pelajaran kita sekarang seperti kemarin, ibu mau setiap kelompok silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara menyusun teks fantasi. Merencanakan cerita, mencari dan menemukan ide penulisan yang menarik, menulis cerita fantasi sederhana. Ternyata benar ya. Yang pertama menemukan idenya terlebih dahulu. Kemudian ada mengembangkan ide dan menentukan unsur. Nah, dari materi ini, coba ada tidak kelompok yang ingin bertanya atau yang mau bertanya? Boleh. Mencari ide itu seperti apa? Coba apa? Mencari ide itu seperti apa? Pertanyaan bagus dari kelompok 1. Bu, bagaimana sih cara mencari atau menemukan ide? Nah, di sini ibu akan bantu kalian untuk menemukan ide. Mari amati gambar berikut untuk menemukan ide dalam membuat teks fantasi. Nah, ini dia. Sudah pernah lihat? Nah, dari beberapa gambar ini bisa kalian gunakan sebagai pemantik ide. Di sini kita akan membuat cerita fantasi tapi secara individu ya, sendiri-sendiri. Sudah tidak kelompok lagi. Ibu akan membagikan LKPD dan gambar-gambar yang sudah ibu tayangkan tadi. Oke, sudah selesai semua teman-teman. Judulnya Soang dan Sapi masuk aula saat kemah. Judulnya saja sudah ya. Oke, lanjut. Yang lain dengarkan. Para menentukan unsur pembangunan cerita fiksi. Oke, jadi hari ini pada intinya kita belajar tentang cara membuat teks fantasi ya. Oke, pada kegiatan evaluasi proyek ini, coba ada tidak yang mau mengungkapkan pengalamannya tentang proyek yang kita jalankan hari ini? Oke, di sini ada Nurul teman-teman. Pas belajar fantasi itu seru, terus lebih mengerti dalam mengembangkan cerita fantasi. Pertanyaan untuk pertemuan berikutnya, karena ini kita sudah di penghujung bab ya, jadi di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian kedua tentang materinya tentang cerita fantasi ini ya, dari awal sampai akhir begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa menutup pembelajaran hari ini seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Baca doa. Siap. Ucapan salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan.